artis yang mendadak tenar. Sepertinya akhir-akhir ini semakin banyak, semakin mudah. Bagaimana pendapat Mbak Ino? Kalau menurut saya sih sah-sah aja ya, karena memang semakin bertambah tahun, semakin mudah untuk mendapatkan popularitas. Beda sama zaman saya dulu kan. Jadi ya sebenarnya ada sedikit rasa iri ya. Irinya kenapa? Karena kalau kan saya ingat melejit itu paling melejit 2003. Tapi kan sebelum 2003 itu ada perjalanan panjang. Perjalanannya panjang, tidak instan begitu. Yang pasti kalau perjalanan dengan cara mereka untuk mendapatkan popularitas di tahun-tahun yang sekarang ini, saya rasa lebih mudah gitu. Kalau mudah karena medianya lebih banyak begitu ya. Dibantu, disokong oleh media juga ya Mas ya. Dan mungkin manajemennya juga sekarang lebih pinter membuat kemasan yang cantik, terus dengan media sosial yang bagus untuk bisa mendapatkan fans yang bagus juga, akhirnya artisnya bisa jadi booming gitu. Jadi itu bagi saya luar biasa ya. Kalau Mas Andri bagaimana? Mas Andri melihatnya apa saja faktor yang menentukan sehingga seseorang sosok itu begitu mudah terkenal selain medianya yang semakin banyak? Ya, sebenarnya kuncinya adalah media itu. Semakin banyak media, jadi sosok si artis itu bisa cepat sekali menyebar ke masyarakat. Itu sih kunci utamanya. Dan itu bisa tidak sih ditebak bahwa ini ternyata, karena saya lihat genre-nya beda-beda ya. Ada seorang mungkin mantan brimob yang hanya sekedar menyanyi, orang kok bisa jatuh cinta begitu ya. Itu kan karena era digital begitu. Ada yang memang pedangdut begitu, yang memang kemudian pas seleranya dengan masyarakat gitu. Apa yang Mas lihat? Jadi ada saya bisa golongkan dua golongan kategori. Ada yang memang direncanakan, sudah dipersiapkan, tapi karena dengan bantuan media menjadi lebih cepat populer. Tapi ada juga yang menjadi populer karena tidak menduga si orang itu sendiri tidak menduga, kayak seperti Norman. Ada Sinta Jojo ya, tidak sengaja mereka iseng nyanyi, Norman iseng joget-joget gitu kan, tapi tiba-tiba media melihat dan di masyarakat diterima. Kuncinya salah satu adalah masyarakat menerima itu sebagai sebuah hiburan. Jadi ketika masyarakat menerima sebagai sebuah hiburan, media pun memanfaatkan itu. Ya. Tapi Mbak Inul sendiri, katakanlah ini sudah begitu melejit sejak tahun 2003. Sekarang udah tahun 2015, masih tetap eksis. Apa resepnya Mbak? Kalau saya lebih kepada sekarang bagaimana memaintain supaya hobi saya, karena saya sih dari diri sendiri berharapnya masih tetap eksis gitu. Kecuali kalau saya udah selesai sampai di sini aja deh, malas ngurus rumah tangga aja atau apalah gitu. Mungkin tidak akan bisa sampai sejauh ini gitu, dan mungkin tidak akan bisa bertahan sampai sekarang ini, karena aku berpikir hidup saya dinyanyi, hidup saya untuk menghibur masyarakat. Terus apa lagi ya pokoknya saya pengennya saya masih cinta banget dengan pekerjaan ini, makanya saya harus tetap konsisten. Saya bagaimana caranya supaya aku masih tetap dilihat orang, bagaimana supaya orang itu bisa tidak lupa dengan saya. Ya akhirnya muncul apa itu formula yang dipakai? Saya harus banyak ide, mau mengeluarkan album atau paling tidak sekarang kan saya ada bisnis. Salah satu bisnis yang saya dirikan ini kan juga bukan karena hanya ingin memberikan kontribusi aja kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di musik ini di Indonesia ini ada musik yang untuk bisa dinikmati, lagu yang bisa dinikmati, tapi lebih kepada impactnya lebih kepada saya, untuk orang datang ketemu saya di tempat bisnis saya dan orang tidak lupa dengan saya, bisa masih say hello, bisa berfoto seolah-olah saya masih populer aja gitu. Jadi aku memaintainnya seperti itu, nggak tahu bagaimana caranya. Terus masalah album dan lain sebagainya, kadang-kadang kalau kita melihat ya sekarang penyanyi sekarang tuh cantik-cantik, ayu-ayu, terus dengan modelnya yang kayak gitu kan, dengan umurnya yang masih tidak setua-tua kita ya. Artinya apa itu? Artinya kan paling tidak saya juga harus membangun jiwa saya supaya tetap muda dan banyak bisa bersaing dengan mereka. Bagaimana caranya? Mungkin dengan tidak harus ke salon, dan membuat album itu juga tidak gampang. Kalau seandainya ada produser udah nggak mau lagi sama saya kan, minimal kalau punya duit kan aku bisa modal sendiri, bikin album sendiri, promosi sendiri, karena kan
Karena dengan hubungan baik dengan media sosial, dengan wartawan, atau dengan stasiun radio, atau dengan stasiun televisi, pokoknya kita harus menjalin hubungan baik aja kalau kita mau bertahan di dunia entertain. Tadi yang saya tangkap itu ya, selain keinginan dari diri si artisnya sendiri, cinta sama pekerjaannya, sama tadi menjalin hubungan baik dengan media tadi ya, yang saya tangkap. Mbak Ino, itu kan tadi dari sudut pandang Mbak Ino sendiri ya, melihat karir Mbak Ino hingga saat ini. Kalau saya minta sudut pandangnya Mas Andre, melihat kenapa seorang Inul Daratista ini bisa eksis hingga sekarang, apa saja faktor yang Mas Andre lihat? Ya tentunya faktornya bahwa Mbak Inul sendiri bisa tetap menggali kemampuan dia, talentanya, karena kita kembali kalau kita hubungkan dengan instan tadi, bahwa kalau saya pribadi tidak yakin bahwa instan itu menjadi jaminan itu akan selalu di atas gitu, karena kembali lagi akhirnya ke talentanya si artis itu sendiri. Jadi kayak contoh tadi, beberapa contoh yang misalnya Norman gitu kan, dia menjadi populer karena bukan karena kemauan sendiri sebetulnya, tapi karena media dan diterima masyarakat. Tapi dia sendiri sebetulnya talentanya sebagai penyanyi tidak, menurut saya tidak mumpuni untuk lanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi ketika dia harus justru keluar dari Brimob, dia justru sudah meninggalkan ciri khas yang membuat dia dulu populer. Jadi ketika keluar dari Brimob, menurut saya ya di situ sudah berakhir karirnya ya, kalau saya bilang gitu. Jadi berarti yang tadi yang saya tangkap adalah talenta yang mumpuni ya. Itu yang harus salah satunya yang akan talenta membuat harus, karena kita di dunia entertain, nyanyi misalnya ya, kualitas ya. Nah, sekarang yang terakhir ini kan ada yang sedang ngetren, yaitu adalah Cita-Cita begitu ya. Menurut Mas Andre, apa yang membuat Cita-Cita booming saat ini? Kalau saya melihat justru dari sisi lagunya itu sendiri, jenis lagunya. Dangdut memang akhir-akhir ini dangdut lagi mulai naik lagi, mulai booming lagi dangdut di saat yang tepat gitu. Karena sepengetahuan saya bahwa untuk off air itu pentas-pentas di mana-mana itu justru yang paling laku dan paling mahal adalah dangdut. Saat ini gitu. Paling mahal Mbak Ino? Mahal ya? Saya bilang saya lebih bangga dengan konfirmasi Mbak Ino. Iya. Jadi faktor itu. Tapi tetap kembali lagi ke media, karena sekarang dengan bantuan media menjadi cepat lebih terkenal langsung ya. Tapi ada juga, kenapa? Ada juga penyanyi yang lagunya itu ngetop selalu. Setiap kali dia bawakan lagu itu populer. Saya tidak harus menyebutkan namanya, tetapi lagu itu selalu populer kalau dia bawakan. Tapi penyanyinya dia orang ngetop. Jadi lagunya yang ngetop, karena memang kekuatan daripada lagu bisa juga membuat lagu itu. Tapi kalau mungkin dengan Cita-Cita ini ya, kalau saya melihat dari sudut pandang saya, dia sih ada sinetronnya, terus promosinya dapat juga karena dia masuk manajemen yang benar, terus penampilannya boleh, lagunya dia selalu dapat yang gerang, yang bagus, yang memang selalu mengena. Dan pada saat situasi sekarang ini memang lirik daripada lagu itu sendiri juga kayaknya masyarakat atau pasar lagi dapat gitu. Jadi apalagi pada sakit di sini gitu. Iya benar. Sesuai dengan kegalauan masyarakat gitu. Apakah kehebatan dari tim manajemennya, tim promonya untuk memunculkan kata-kata sakitnya tuh di sini, mempopulerkan itu, ya itu bagian dari strategi untuk populer sih. Baik kalau begitu. Tapi yang jelas tidak ada satu formula khusus ya. Kalau setelah terkenal kemudian bagaimana bertahan. Dan tadi kalau saya tangkap apa yang disampaikan Mbak Ino, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras Mbak Ino, begitu ya. Walaupun sekarang tidak capek lagi kan. Harus capek. Lebih masih capek ya? Iya, harus capek. Capek dibalut dengan kemewahan mungkin. Baik, Mbak Inul Daratista, Mas Andre, terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Sama-sama. Pemirsa, popularitas mirip sebuah anak tangga kesempatan. Ketika kesempatan besar bernama popularitas menghampiri kehidupan seorang artis, mampukah mereka naik ke anak tangga kesempatan yang lebih tinggi? Kisah para artis yang mendadak tenar mengajarkan bahwa popularitas mungkin hanya sekali datang menghampiri kehidupan seseorang. Tetapi apakah hilangnya popularitas membuat eksistensi keartisan berakhir? Bagi seorang artis sejati,
setiap waktu adalah momentum untuk berkreasi. Dan itulah yang membedakan nilai seorang artis. Kami percaya bahwa dengan menjadi artis sejati, para artis mendadak tenar yang kini dilupakan masih tetap berpeluang menghasilkan karya dan meraih kembali popularitas. Jadi teruslah berkarya jika menginginkan popularitas menghampiri Anda kembali. Pemirsa, saya Sylvia Leda Yahya. Sampai jumpa.